wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwal khallaqul alim. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shahida lahu rabbuhu biqawlihi wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Salawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi الذين ساروا على النهج القويم والصراط المستقيم. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم تفلحون. وقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا.
atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian jemaah rahimakumullah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan pengikutnya sampai hari Yaumuddin. Hadirin rahimakumullah, atas izin Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Jumat 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah atau 29 Desember 2023, Allah berikan kepada kita kesempatan kenikmatan iman dan Islam, sehingga kita Allah berikan berkenan untuk hadir melaksanakan kewajiban sholat Jumat. Hadirin rahimakumullah, dalam khutbah Jumat di penghujung tahun ini, setelah kita bermuhasabah tentang 1 tahun yang telah berlalu, khatib ini menyampaikan tentang pentingnya pribadi kuat seorang muslim atau syakhsiyatul qawiyah al-muslimah. Hadirin rahimakumullah, pribadi tangguh seorang muslim merupakan konsep besar dalam Islam, di mana tercantum dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dalam surat At-Tahrim ayat 6 ini mengisyaratkan secara tersirat bahwa mereka yang mampu terhindar dari ancaman api neraka adalah mereka yang beriman kepada Allah dan mereka yang mempunyai pribadi tangguh. Setelah mereka mempunyai pribadi tangguh, mereka pula akan mampu untuk menjaga orang-orang di bawah naungannya dari siksa api neraka. Hadirin rahimakumullah, Nabi kita Muhammad SAW juga bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang mereka pimpin. Tentunya dari hadis ini kita pahami bahwa mereka-mereka yang mempunyai pribadi tangguh, mereka akan mampu dan bisa untuk mempertanggungjawabkan diri mereka sendiri, tindak tanduk mereka tanpa menyalahkan orang lain. Bahkan mereka yang mempunyai pribadi tangguh, mereka akan mampu memberikan tanggung jawab terhadap orang-orang yang bawah naungannya. Hadirin rahimakumullah, konsep pribadi tangguh seorang Islam juga tersirat dalam syahadat seorang muslim. Jika orang muslim mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan, tiada sembahan, tiada penghambaan hanya kecuali kepada Allah, maka dari konsep peniadaan seorang muslim inilah konsep ketangguhan itu sendiri, dan hanya menyerahkan penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW juga pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Islam ini dikuatkan oleh salah satu dari dua umat, pribadi salah satu dari pribadi tangguh pada saat itu. Nabi kita Muhammad SAW berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu dari Umar. Umar yang pertama adalah Umar bin Abdul Hakam, yaitu Abu Jahal, dan Umar yang kedua adalah Umar bin Khattab. Namun Allah Subhanahu wa taala memilih Umar bin Khattab untuk menguatkan Islam. Hadirin rahimakumullah, Nabi kita juga pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an-nasu ma'adin, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Manusia itu ibarat-ibarat tampang. Mereka yang terbaik di zaman jahiliyah, mereka pula yang terbaik di zaman Islam.
ketika mereka paham. Hadirin rahimakumullah, lalu faedah apa yang bisa didapatkan oleh seorang muslim ketika pribadi mereka sudah tangguh? Yang pertama adalah dia akan memberikan manfaat untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Setelah itu dia akan bisa memberikan manfaat kepada orang terdekat dan seterusnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Setelah seorang itu mampu untuk menjaga diri pribadinya dari siksa api neraka, maka dia akan mampu untuk menjaga orang-orang di bawah naungannya atau orang-orang yang kasihi dalam keluarga mereka. Hadirin rahimakumullah, lalu manfaat yang kedua adalah ketika seorang muslim itu sudah mempunyai pribadi tangguh, maka dia akan bisa menyebarkan rasa cinta dan keamanan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadirin rahimakumullah, ketika pribadi seorang muslim itu sudah tangguh, maka dia akan mampu untuk mengatakan tidak kepada kemungkaran. Dia akan mampu untuk mengatakan tidak kepada kemaksiatan. Dia akan mampu mengatakan tidak kepada syiar-syiar ataupun atribut di luar agamanya. Hadirin rahimakumullah, lalu tahapan apa agar kita bisa membentuk pribadi tangguh seorang muslim? Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa metodologi dalam membentuk pribadi tangguh seorang muslim adalah disebutkan dalam surat Al-Isra, yang merupakan doa yang sering diucapkan oleh anak-anak kita atau kita sebagai anak-anak dari orang tua kita. Allah berfirman, Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka mendidik kami. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mentarbiyah kami saat kecil. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menempa kami di saat kecil. Hadirin rahimakumullah, kasih sayang Allah, rahmat Allah dalam ayat ini tidak dikaitkan dengan sakitnya seorang ibu ketika melahirkan, tidak dikaitkan dengan lelahnya seorang ibu saat mengandung 9 bulan, tapi rahmat Allah yang selalu diucapkan oleh seorang anak ketika dia berdoa adalah dikaitkan dengan tarbiyah seorang orang tua kepada anaknya. Lalu konsep yang kedua atau metodologi kedua dalam mendidik pribadi tangguh seorang muslim adalah sebagaimana yang ditafsirkan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat tahrim ayat 6. Beliau mengatakan addimuha wa 'allimuha, maka bentuklah anak-anak kita, diri kita, adab-adabnya, kemudian ajarkanlah mereka tentang ilmu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wasyukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallamu alaihi. Allahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah fima amara وانتهوا عما نهى. وقد قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد
أمرنا الله سبحانه وتعالى أن يصلوا على نبينا محمد، وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وإلا الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وزمان. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم وتقبل شهداءهم واشفي مرضاهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.